Insiden memalukan Liga 2 viral, Patrick Kluivert makin selektif pilih pemain. Rising Star Timnas U20 ungkap lawan yang perlu diwaspadai. Indra Syafri bongkar alasan coret bek bertalenta. Pushlek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Syafri bongkar alasan coret bek bertalenta. Indra Syafri telah menentukan 23 nama pemain Timnas Indonesia U20 untuk beraksi di Piala Asia U20 2025, di mana sebanyak 5 pemain telah dicoret seperti Besal, Arkan Kakak, Rizky Afrizal, Gala Pagamo, dan Tiri Adriano. Kali ini yang menjadi pembicaraan adalah pencoretan dari Besal Hamzah. Besal sendiri merupakan salah satu sosok yang pemain lama dan menjadi bagian dari skuad saat menjuarai Piala AFF 2024 lalu. Tapi pada kesempatan kali ini, Indra Syafri justru mencoretnya dari skuad. Beredar kabar pencoretan ini ada kaitannya dengan tak mendapatkan izin dari klubnya, yakni Nakhon Pathom yang berkompetisi di Thailand. Namun, pelatih Timnas Indonesia U20 itu kemudian secara tegas membantah hal tersebut. Indra menjelaskan kalau pencoretan Mesal murni karena kalah saing dengan para pendatang anyar, termasuk juga pada Arkan Kakek dan Rizky Afrizal yang merupakan wajah lama di skuad Timnas Indonesia U20. Posisi Mesal sendiri digantikan oleh Fafa Seva yang merupakan bek muda PSPS Pekanbaru. Selain Fafa, dua pemain debutan lainnya adalah Evandra Florasta dan Aulia Rahman. Timnas Indonesia U20 sendiri diketahui akan memulai perjuangannya dengan melawan Iran di Shenzhen Football Training Center China pada 13 Februari 2025. Timnas Indonesia U20 pun diketahui akan bertolak ke China pada hari Minggu dini hari nanti. Garuda Nusantara pun bakal mematangkan persiapannya jelang melawan Iran pada laga perdana. Rising Star Timnas U20 ungkap lawan yang perlu diwaspadai. Timnas Indonesia U20 seperti yang kita tahu tergabung dalam grup C Piala Asia U20 yang berisikan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Bisa dibilang kalau kita lihat lawan yang akan dihadapi Garuda Nusantara bukanlah lawan yang mudah. Melihat peta persaingan ini, bintang tim nasional Indonesia U20 Evandra Florasta mengungkapkan bahwasanya Uzbekistan dan Iranlah yang wajib diwaspadai. Sementara untuk Yaman, Timnas Indonesia U20 sudah pernah bersua di babak kualifikasi sehingga sedikit tahu bagaimana pola permainannya. Sementara itu untuk menghadapi persaingan di grup C sendiri, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengaku telah mengantongi kekuatan jalan lawan-lawannya. Di mana juru taktik asal Sumatera Barat ini mengaku akan meracik strategi yang tepat untuk skuadnya agar bisa meredam kekuatan lawan dan mendulang hasil manis. Alhamdulillah, beberapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yaman kita sudah dapatkan. Yang paling penting di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi juga kita harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen, kata Indra Syafri. Lebih lanjut, Indra Syafri sendiri mengatakan bahwa anak asuhnya dalam kondisi siap tempur pada turnamen kelompok umur paling bergengsi di benua kuning ini. Mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia dan pelatih Bali United itu pun berharap bisa meraih kemenangan di laga perdana Piala Asia U20 saat melawan Iran. Insiden memalukan Liga 2 viral. Kejadian memalukan kembali terjadi di sepak bola Indonesia. Terjadi sepak gulat dalam pertandingan Liga 2 yang mempertemukan PSPS Pekanbaru dan Delta Sidoarjo dalam pertandingan babak 8 besar di grup X yang digelar di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru, tepatnya pada hari Kamis 6 Februari kemarin. Dalam video yang beredar di media sosial, adu gulat pemain PSPS dan Deltras terjadi di menit ke-90+2. Pemain yang terlibat perseteruan adalah John Mena dan Marcel Usimahu. Berawal dari duel udara antara Mena dan Marcel pun terlihat menendang pemain asal Kolombia tersebut. Mena berupaya membangunkan Marcel, tapi Marcel justru membalasnya dengan cekikan dan pukulan. Mena pun terprovokasi dan tak terima, dia pun menjatuhkan Marcel bak adu gulat dalam duel WWE. Keduanya pun terlibat adu gulat hebat. Para pemain pun sampai memisahkan Marcel dan Mena, yang akhirnya sama-sama mendapatkan kartu merah dari wasit Sufriyadi.
Tentu kejadian seperti ini pun sangat disayangkan, karena seharusnya olahraga menjadi tempat untuk berkompetisi secara suportif dan fair play. Sementara itu, pertandingan ini sendiri berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSPS. John Mina membuka keunggulan PSPS lewat titik penalti di menit ke-60, kemudian disusul gol Noriki Akada pada menit 83. Patrick Kluivert makin selektif pilih pemain. Pergantian pelatih mempengaruhi skuad atau tim yang dimainkan, termasuk di Timnas Indonesia, yang kini memasuki era baru ditandai dengan datangnya pelatih baru Patrick Kluivert. Dikatakan manajer Timnas Indonesia Sumarji bahwa di dalam menyeleksi pemain Timnas Indonesia, Patrick Kluivert benar-benar tidak main-main. Ia akan memanggil para pemain yang betul-betul memiliki kualitas apik. Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal, artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, ungkap Sumarji. Menurutnya, jika sebuah posisi antara pemain diaspora dan lokal punya kualitas yang lebih bagus lokal, maka yang dipilih adalah yang punya kualitas lebih bagus. Selain itu, dia pun juga lebih senang memainkan para pemain yang banyak mendapatkan kesempatan bermain di klubnya. Karena di mata Kluivert, menit bermain di klub cukup penting bagi tim nasional. Selain itu, pelatih asal Belanda ini juga akan memeriksa kondisi pemain sebelum memutuskan bisa dimainkan atau tidak di tim nasional. Untuk itu menarik dinantikan nama-nama yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert untuk mengisi line up Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.